Bagi saya, Tosana Aji itu adalah puncak tertinggi dari barang antik. Dalam hitungan hari, dalam hitungan jam bahkan, negara kita ini hanya akan tinggal sebagai nama yang hanya disebut dalam satu sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial, ngaji budoyo. Dulur-dulur Rakyat TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sowan silaturahmi ke dalam Mas Arga yang ada di Ponorogo. Nah, kebetulan Mas Arga ini adalah salah satu pecinta Tosana Aji. Kemarin itu sebenarnya saya dan beliau ini sudah sudah janjian untuk ngaji budoyo tentunya di Tosana Aji. Tapi sebelum ke Tosana Aji, di rumah beliau ini ada banyak benda antik, Mas yo. Iya. Ada benda antik yang cukup unik sekali. Insya Allah nanti ke depan akan saya buat ngaji budaya sendiri dengan Mas Arga. Tapi khususnya karena ini pembahasan kita tentang Tosana Aji yang sifatnya memang kita semuanya sebagai kaula muda itu ya harus nguri-nguri budaya khususnya Tosana Aji. Maka dari itu kita akan kibarkan, jadi seperti itu. Gimana kabar Mas Arga? Alhamdulillah sampai detik ini dikasih kewarasan. Alhamdulillah sekali. Nah, Mas, bagaimana sih perjalanan panjenengan ke dunia pusaka itu seperti apa? Sebenarnya gini, Mas, kalau ke dunia pusaka itu sebenarnya perjalanan sing cukup rumit dan panjang ya kalau di saya. Artinya begini, sebelum adanya saya itu istilahnya ngumpul ke benda-benda pusaka Tosana Aji, utamanya keris sama tombak. Iya. Saya ini belajar dulu, Mas. Belajar sih sak durunge ke keris sama tombak. Pokoknya Tosana Aji ku saya belajar dulu ya, maca-maca buku, lihat-lihat YouTube. Pokoknya merangsang diri saya memang untuk bagaimana saya memulai ini dan mencoba untuk bagaimana mengilmiahkan lah istilahnya ini. Karena gini, tidak munafik ya. Wong ki mesti ngomong ke Tosana Aji ku selalu klenik, mistik, ngono wae. Dan saya mencoba untuk bagaimana saya memahami itu dulu dan memparadigmakan kepada diri saya bahwa Tosana Aji itu bukan sesempit itu gitu loh. Iya. Artinya punya harus ya ojo mik ngono tok lah. Apa mbok kebiauyah. Ngono. Akhirnya di tahun-tahun akhir-akhir itu sebelum saya mengkoleksi ceritane, aku Mas, apa iku jenenge ono apa ya sing istilah iki perjalanan spiritual. Rasane ning batin sudah mulai toto, rasa batin pekerjaan sudah mulai mungkur. Yeah. Cobalah aku ngumpul ke Tosana Aji. Kalau dulu ya memang nenggone antikan, Mas, aku. Lah makanya kan banyak sekali tuh antikan yang sampai nih. Aku sebenarnya ning antikan, Mas, basicku. Terus aku itu seneng toto-toto. Lek diomongni desain interior ya aku ya urung wayahe lah, diomongno kolektor ya durung, masih jauh lah. Tapi kalau saya sendiri memang suka barang antik karena apa ya, caranya kita itu membeli masa lalu, mengenang masa lalu itu ya cuma lewat ini. Iya, betul dengan cara ini. Akhirnya pernah melihat seperti ini, ning kene nek. Pomone kalau biasanya di omah iki, Mas, biasanya iki ya digawe ngumpul masyarakat ini digawe kelompok tani. Nah, akhirnya wong-wong tuwek-tuwek iku tak hadirkan suasana sing ning kene iki gak jenuh. Betul. Nyaman. Dan aku biasanya relasi kerja iku tak terima ning gone omahku dhewe, ngomong ke barang-barang antik, akhirnya seneng. Nah, bagi saya, Tosana Aji itu adalah puncak tertinggi dari barang antik. Puncak tertinggi dari barang antik? Iya. Keren. Jadi, lek pomo aku gendengi barang antik, aku sih iso ngempet. Makanya biyen iku aku sebelum aku terjun nang gone dunia Tosana Aji, sementara iki sik aku tak empet sampai titi wancine lah. Cara wong Jawa ning ngomong. Okay. Sampai titi wancine ternyata temen. Enek barang embuh itu barangnya iku kalau menurut orang ndak bagus, sing jarene anget, sing jarene apa wis gak apa-apa tak bawa iki sini. Karena bagiku konsepnya kemudian arahnya lebih kepada
bagaimana saya melestarikan peninggalan leluhur. Dan tidak sesempit apa yang orang bilang bahwa ini adalah satu mental klinik, satu mental mistik. Terus intinya ya kurang nggon ngono-ngono kuwi ya enggak. Iya. Tapi kalau kita mau menguliti satu-satu di Tosanaji ternyata punya falsafah dan pesan-pesan daripada leluhur yang ternyata itu enggak jauh daripada adabnya orang dulu, adabnya orang Jawa untuk bagaimana kita itu mengerti terhadap sesama. Betul. Gitu like menurutku Mas. Iya. Sebenarnya ya perjalanan ya cekak awase koyo ngono iku lek ning nggone Tosanaji Mas sebenarnya kalau saya. Sangat setuju sekali. Bahkan Tosanaji itu manifestasi dari doa loh. Nah, betul. Nah ya itu doa yang tersembunyi yang sehingga kan gini, ketika kita percaya gak percaya memiliki sebuah Tosanaji itu ada nilai rasa yang lebih. Gitu loh. Iya. Awalnya mungkin rodokno kemrungsung atau piye, tapi setelah memiliki Tosanaji kan ternyata itu aku ngomong Tosanaji ku memang pusaka. Iya, iya. Jadi sore itu makanya milih pusaka. Duduk sing pusaka-pusakonan kan ngono. Iya. Wis pusaka tenanan. Dadi ning kono memang apa ya koyo iso ngimbangi perjalanan kita sehari-hari. Jadi seperti itu. Tapi gimana Mas ketika panjenengan selama ini mengoleksi? Kan aku lihat yo pusakane jenengan iku wis lebih dari 30. Yo, tapi lek dijenengi kolektor yo masih jauh lah Mas yo. Pecinta lah, pecinta. Yo, pecinta penikmat lah, menikmati lah. Ada nggak perjalanan spiritual? Nah, ceritanya saya punya saudara yang juga dia itu penggiat Tosanaji. Terus aku itu ngene, walade aku ku pengen sabuk inten. Ora perlu garap api, ora perlu piye-piye, sing penting iku iso nambani kepenginanku. Sebenarnya saya tuh kalau mau mengkoleksi semua, maksudnya mau ngumpul ke barang-barang Tosanaji itu aku ndak kok melulu harus barang ibu bagus gini-gini ndak. Kabeh. Dadi engko lek pemenane wong takon ngene-ngene aku ben iso jawab. Lah iku ngene Mas ceritanya. Ini kan juga termasuk pusaka kinasih saya atau dua ini. Iya. Setelah aku batin ngomong iku 3 hari kemudian iku si saudara saya ngomong, "Dek iki ana keris luk 11 sabuk inten kaya kepenginmu. Ya muga-muga cocok." Ternyata ya dapet. Itu dari saudara? Ya, itu dari saudara. Kebetulan dhek ya penggiat Tosanaji dan aktif di dunia pemaharan. Itu pertama ya. Kedua begini, iki ono cerita sih rada nyeleneh ya, lek pomone kene ngomong masalah anu kan ono mistike. Iya pasti karena pusaka itu tidak lepas daripada itu. Iya. Tapi yo ojo kemudian dijadikan patokan bahwa iki terus melulu klinik bahwa iki ternyata ini ojo. Yo ndak. Tapi yo iki bagiku satu penanda, satu peristiwa gitu. Aku iki ceritanya gini Mas. Sampai inget tak kasih lihat pernah ya tombak luk 7 gitu. Oh iya, Iku ceritanya tombak luk 7 itu barter ambek pedang Mas. Barter ambek pedang. Aku kepengen tombak luk 7 lah, kebetulan aku punya pedang. Lah pedang iku pedang sabet iku ki ya ndak bagus-bagus banget, ya biasa, tapi sik lajem. Aku merasa ada sesuatu yang aneh bahwa setelah beberapa kumpulan warna yang di sana tak serap itu sebagai dulu sepertinya ada bekas mungkin tilak perang atau pembantaian dengan pedang itu. Ngono ya ceritanya. Lah sing nggawa nang aku wis tak kandhani, Mas, aku sik ya mbuh ning batinku mbuh kenapa gak penak. Aku ngerasa ini sepertinya dulu pernah dibuat untuk tebas-tebasan lah. Tak gawa nang saudaraku sing duwe luk 7 iku mau. Tak barterke. Yo sing seksine yo sing nggawa pedang iku. Dia ngomong, "Mas iki jarane Mas Arga iku pernah digawe ngene lho, Mas." Walah, ojo percaya ngono. Wonge kadang iki rada nglono, guyone ngono kuwi. Itu saya bawa itu sekitar jam 8:30 malam nang omahe iki. Oke. Jam 11 mari weanan turu dek nih. Oke. Turu. Jam 1 dek tangi. Mbuh iki tenan mbok ora prasane dek iku mbuh dalam mimpine dek iku ternyata ning ngarep omahe ning nggone teras iki nggawa siji nggawa pedang iku, siji nggawa pedang liya. Dek iku perang-perangan, Mas. Ana wong perang-perangan iku ambek lungguh dang sing gare dek gak iso turu sampai subuh iku apa. Ditebas iki kepalane iku sampai ikine matane iku keluar. Lah ternyata baru deknya esuke ngomong, "Ketoke iya."
pedangmu itu. Tapi aku tidak menandai itu sebagai peristiwa mistik enggak ya. Tapi itu mungkin dia itu tersuges ya bisa. Iya, bisa. Mungkin pada saat itu dia itu posisinya kesel, terus dia tersuges cerita itu ya iso. Cuman memang aku merasa ada sesuatu sih tidak penak mulai dari pedangku. Karena yo aku ndak cuma keris, ndak cuma tombak, tapi aku pedang sing model suduk maru itu aku ya seneng. Karena otentik loh itu. Iya. Peninggalannya maksudnya peninggalannya anu kita lah leluhur itu. Terus lo 11 ini berarti dari saudara? Ya, itu dari saudara. Dikasihkan? Nah, atau aku ya mahari Mas. Ada mahari. Aku tak mahari ini. Aku mahari terus mergo aku cocok yo ono karena memang begini kalau masalah seperti deder, perabot ya, kita ngomongin perabot. Aku itu seneng lawasan tapi tak gebek maneh Mas, tak resiki, tak bersihkan. Jadi lek aku biyen iku nerimo ning sekelilingku itu aku ndelok keris iki lek ditokno saka lemari kan rada kusem-kusem. Makanya iki enggak terlalu bior kabeh to. Ya biasa rada tak mungkin rada tak resiki gitu tok. Coba kita tanteng ya. Ya monggo, enggak apa-apa. Ini kita? Iya. Ini lo 11. Kalau kita lihat perabotnya kan magrang, kayu timo dengan pendok, terus kemalau, deder, terus di sini ada mendak lawasan. Ini pusaka yang keberapa seingat panjenengan Mas? Iki keberapa ya? Aku dapat lega ke 21 apa ke 23. Pokoknya aku elingku pokoknya ganjil. Dapatku yo lok ganjil, apa iku jenenge? Lok terus lek gak salah ke 21 kalau enggak ke 23 lah iki aku dapat pusaka ini. Aku juga seneng banget nyawang iki. Entah kenapa. Aku seneng banget. Dan ini kalau kita lihat bilahnya secara keseluruhan kan memang sudah nyarwatu usia. Nyarwatu batu cara anu nih wis bangkotan banget. Cuman ya memang aku ya kalau banyak orang menilai secara ada ya yang maksudnya secara bilah mungkin ya wis rada kropos, rada ngene, cuman ndak tahu kenapa setelah saya melihat itu ternyata ada satu seni daripada perjalanan masanya yang mengukir ini menjadi lebih bagus justru. Betul. Gitu. Yang ini Mas Solehku ya wis pokoknya iki ning ori kabeh. Ori semua. Deder, mendaiku wis bersihkan sendiri. Tak bersihke dhewe ngono Mas. Wis tak elus-elus digawe klangenan lah sore Jawane. Top. Kalau mengenai tentang peristiwa pusaka ini setelah dapat, ada nggak panjenengan didapati misalkan kan ada yang gini Mas, misalkan aku awan nih untuk pusaka, terus setelah itu dibersihkan karena kan percaya gak percaya kalau pusaka itu kita bersihkan otomatis DE iki yo koyo matur suwun ning awake dhewe gitu loh. Jenengan pernah dikasih pelambang atau entah itu lewat manifestasi bermimpi atau apa pernah nggak? Jadi kalau bisa saya ngomong, pusaka ini adalah pembuka saya. Saya mengenal dunia pusaka secara esoteri. Sebenarnya aku secara esoteri itu enggak cukup. Aku enggak suka ya. Tapi aku enggak begitu tertarik sama esoteri. Aku memang seneng garap, seneng seninya. Cuman ternyata setelah aku diskusi setelah ini, penanda bahwa kemudian saya mulai pengen tahu tentang dunia esoteri itu dari pusaka ini jujur aja. Oke. Jadi ini Mas cerita nih, ada satu cerita sing memang tak tinggalkan. Yo. Aku itu sekarang kalau nerima pusaka sing nuwun sewu, istilahnya secara energi itu bagus. Bangun tidur itu aku sudah bisa merasakan Mas. Nang kene iki cekot-cekot, cuwun cenut linu. Tapi setelah itu pasti entah jam 9 malam, entah apa, dalam hari itu saya pasti dapat pusaka bagus. Wis dikasih tondo dhisik. Sudah dikasih tondo itu dan berawal dari saya dapat pusaka ini. Saya tak titiki sangko iki, oh iki pembukane pusaka sing aku kemudian itu tahu dunia esoter. Gitu. Nah, aku makanya lebih menghargai bahwa oh ternyata ini energinya bagus ngono-ngono iku. Dan tak ruwawut tak apa ya dadi pusaka kinasih juga lah istilahnya. Aku punya piro ya Mas yo lek pusaka kinasih itu sekitar 1 2 3 5 Mas, 5 pusaka kinasih. Sebenarnya kalau masih nih. Ya, masih 5 lah. Tapi kan ya dari puluhan tadi kan. Iya, dari ya sekitaran segitu tadi aku punya 5 pusaka kinasih. Memang yang 2 lek gak ambek wong cidek gak tak tutuke karena memang ada sisi apa ya lek wong Jawa ngarani sinengker. Nah, itu loh. Saya setuju sekali loh Mas dengan kata-kata sinengker itu. Karena
nek awake dhewe ming angger nyugone iku yo kini ku yo kare wong paham apa ora gitu lho. Iya. Nyugone kayak karo wong ora paham lho yo. Iya, lucu. Akhirnya yo terlihat apa yo kayak opo kan akhirnya kan seperti itu. Terus Mas, sebenarnya apa arti Tosanaji bagi panjenengan sendiri ku apa tujuannya? Pernah tak utarakan di depan tadi bahwa puncak tertinggi dari barang antik itu ya Tosanaji. Puncak tertinggi. Ada nggak pengaruh terhadap kepribadian sampean? Ada banget Mas. Ada banget. Jadi apa ya luwih temoto ning batin Mas. Luwih temoto ning batin. Artinya begini, ini contohnya Mas ya. Iya. Ada beberapa orang sing menurut saya pusaka kinasihku memang nggak tak lihat sama orang ya. Ono sing kemudian niku penasaran, aku pengen ini nyapo kok iku dilindungi nyapo kok ngene yo. Iku urusanku iku privasiku. Aku kemudian dari situ kan iso to niti bahwa ternyata setiap orang itu nafsunya dalam menguasai dirinya sendiri itu ternyata yo rada angel. Artinya mengendalikan nafsu dalam dirinya itu dek wong-wong ki angel. Ternyata itu aku iso paling enggak itu sedikit satu langkah daripada mereka. Artinya gini, kabeh sing pusaka kinasih kan gak tak dudohke. Oke. Angel lho Mas, lek pomone sampean duwe terus duwe kanca cilik. Iya. Terus Mas aku tak pengen nanting kae. Mesti kok sampean kekno to? Lho lah iya. Tapi lek untuk menjaga Mas ngapunten ya, saya ada 2 pusaka yang itu sama itu nun sewu. Itu memang sebagai bentuk perjalanan spiritual saya dan untuk yang di sana saya belum bisa kasih lihat. Nah, iku kan bagian dari pengendalian nafsuku toh Mas. Ya, nah, itu salah satu ciriku daripada panjang lebar dalam penjelasanku terhadap dan itu sulit loh. Itu sulit sekali. Dan itu sulit. Loh teman Mas, aku sampai sing pokoknya pusaka 2 itu sampai si saudaraku yang biasanya membersihkan itu aku njaluk tulung ya Dek, ojo kok dudohke nang sapa-sapa sik tentang pusaka kedua iki soalnya iki yo ming wong-wong cidek, maksudnya aku karo sampean koyo beberapa sing kenal yo mungkin lek koyo senjenengan memang tak izinke monggo Mas tapi yo silent ae lah aku memang di pusaka ini ya seperti itu sebenarnya. Saya tuh juga pernah Mas, pernah oleh peristiwa juga baik saya, teman saya dan semuanya bahkan itu kayak gini, memang mempunyai beberapa pusaka yang katakanlah yang memang digeseneng kerang kayak gitu ya. Iya. Itu kok iso berdampak ning pekerjaan ya Mas yo. Contohnya seperti ini. Ada yang naik pangkat, ada yang mangane ujus proyek angel malih penak ndelalah kir rezeki eneng ngono. Itu jenengan pripun itu? Enggak apa-apa, itu maksudnya satu sisi toh. Satu sisi orang menilai seperti itu bisa. Tapi yang aku iku ngene. Kowe arep duwe pusaka sakti kaya apa sing mbok simpen? Yen awakmu mung lungguh ngene, yo gak bisa. Karo rokokan yo impossible. Dadi yo gak iso mencapai satu titik itu terus tetep harus ikhtiar. Yo kabeh ikhtiar. Tetep ikhtiar. Cuman kemudian bahwa ada satu sugesti daripada kepemilikan ini kamu jadi pede. Mbuh dari opo awakmu sugesti itu bahwa aku duwe pusaka iki dadi pede kuwi. Itu satu sisi juga menyenangkan. Artinya ya gak terlalu klinik-klinik banget gitu loh. Tapi kan kemudian kalau ngene Mas, kalau saya lebih kepada seperti ini saja. Aku nyimpen iki sebagai bentuk daripada ikhtiarku untuk mengendalikan nafsuku. Ya toh? Ketika aku gak terlalu insya Allah aku iso ngendalike nafsuku, otomatis dalam menghadapi orang dalam pekerjaanku otomatis kan jadi lebih luas. Orang gampang menerima pembicaraanku, orang gampang menerima pertimbangan-pertimbanganku. Akhirnya terus rezekiku lancar lah. Iku maksudku gandeng ceneng. iku lebih apa ya, lebih manusiawi lah. Lepo tak sampeke. Terus apalagi saiki generasi milenial sing cara Jawane ternyata ngene yo. Lah iku satu mungkin bentuk daripada apa sing jenengan anu utara gini wow bahwa aku duwe iki ternyata iso nilai aku koyo ngono. Dadi apa ya? Dadi gentere, dadi singgeke lah. Ya. Jadi jembatannya lah, jadi pemicunya bisa juga. Ndak melulu terhadap kliniknya ndak. Cuman aku nyimpen iki, aku iso nyimpen nafsuku, iso ngendhaleke nafsuku, akhirnya aku iso ngadepi uang dengan luwes, iso ngadepi uang dengan teteh. Ya rezekiku lancar insyaallah kan ngono toh. Kita lihat pusaka yang kedua. Monggo. Prabot Adrang Solo.
Tilam upeh ya Mas. Tilam upeh. Lah ini kalau gini saya punya gini Mas Alvin itu saya lupa antara 19 atau 21. Ini saya hitung 27. Jadi bulat-bulatan seperti ini mesti tak hitung aku nek nemu pamor seperti ini. Nah, senengku pamor ini kan salah satu bentuk pamor card scam. Semakin banyak titipan pamor bulat-bulatan itu otomatis kan semakin banyak titipan rezeki atau peluang rezeki yang diberikan. Ya. Wong yo iki memang sabdo yang apa ya? Sabdo empu yang apa ya? Yang diberikan kepada pusaka lek iso. Ketika nanti pusaka iki alih rawat ning ndorone yo muga-muga kaya sing wis tak gawe langgam ning pusaka iki. Dan ini adalah salah satu pusaka yang saya tanting dan memiliki lingkaran ya toh, pamor lingkaran itu yang banyak. Nggih. 17. Tapi lek pas enek Raja Gundala niki 28. Iya. Awake jikuk ganjile 27. Tilam upeh apik tenan. Kalau ini Mas ini didapat dari Iku ya saka saudaraku juga. dari saudara. Dari saudaraku juga. Terus aku senengku siji. Apa iku jenenge blake ombo, dedeg ganteng. Terus iki lek jare lho ya, lek jare wong biyen kan wong lanang Jawa iku lek iso duwe tilam upeh dhisik kan ngono ta. Lah ini ya perwujudanku sebagai menghargai satu cerita tutur dulu itu ya kayak ngene iki. Lah kalau istimewane memang ya ndilalah kan udan Mas Tiban ya ngene iki Mas. Iya. Nah iku makane rada tak senengi karena memang ya tilam upeh terus sederhana, ganteng. Ngono iku aku wis cukup sebenarnya menikmati sisi dari situ itu aku sudah cukup. Tidak terlalu muluk-muluk Mas aku itu wong. Ya itu juga termasuk pusaka kinasihku juga. Mungkin ada 2. Berarti ini belum masih warangan aslinya. Iki sik Apa sudah dijamas? iki kita wis dijamas Mas, cuman Sudah dijamas. Sudah dijamas, cuman ini dulu itu oh iya wis dijamas iki. Oh, sudah iki dijamas dijamas ke. Soalnya dulu koyoke reget ngono kok elingku. Sudah ada karatnya. Nah, karatnya mulai timbul lah. Nah, aku mesti Mas, ya sesuai sarannya jenengan. Berarti nyoba zaitun. Ternyata minyak zaitun itu efeknya bagus. Aku lek masalah perawatan pusaka Mas, ya aku sangat bener-bener Mas, yo gak ngomong aku perfeksionis enggak. Aku tiap hari bilah itu pasti tak lihati satu-satu. Lek pomone aku senggang. Pokoknya maksimal tuh 3 hari aku bilah pasti tak tutut songko-rongkone Mas. Terus kalau memang sudah keluar sedikit saja pasti minyak itu selalu tak oleske sebagai perawatan rutin dan ya itu salah satu bagian dari Menjaga. Menjaga, melestarikannya ya di situ saya. Betul. Sip. Padahal sederhana ngono iku sih Mas, lah aku Mas enggak terlalu tapi juga. memang bagus ya. Mas, ini kan tak anggap sampai ini tak anggap ya rodok no yo apa yo petingan di pusaka juga terus di benda-benda antik juga. Ini sing tak pikir iki siji sampean kresmu yo akeh terus benda antik-antik sakmene kae iki. Ini ada nggak niatan untuk dijual itu apa ya wis memang apa sih rencana sampean dibalik semua ini apa rencana sampean? Ini Mas, saya tuh cuma berharap satu, ada manfaat dari rumah saya. Ada manfaat dari rumah panjenengan. Saya cuma pengen ini akan menjadi satu sarana edukasi untuk generasi-generasi berikutnya. Terutama tidak usah jauh-jauh lah dengan anakku dewe. Bahwa dulu dalam satu masa itu pernah ada seperti ini. Oh ada radio seperti ini, ono televisi seperti ini, ono iki seperti iki, cuman seperti itu. Terus memang aku senengane ya noto-noto ngene iki dadi ya tak toto supaya ini lebih kelihatan cantik gitu ae. Lek untuk niatan memaharkan ya nun sewu kalau di Tosanaji, kalau ini kan menjual beli boleh di cross check Mas. Aku itu mulai dari awal mengkoleksi benda-benda seperti ini satu pun tidak pernah ada yang tak jual. Belas siji kan. Terus iki supaya nambah semakin banyak. Ya rencananya sih gitu. Kalau ini kan sebenarnya rumah joglo Panuragan Mas yo. Biyen cara Jawane iki yo wis tinggalane mbiyen, tinggalane Mbah. Iki wis pindah. Iki aslinya sebenarnya rumah joglo ini sangko Desa Kambeng Mas, sangko
sangka mbah-mbah pokoknya terus dipindahinnya ambek mbahku di Mahari zaman semono iku sapi telu ambek sepeda unta siji lek gak salah lho ceritane mbahku gitu. Mbah canggahku apa sapa lho pokoknya nang nggone Kambeng kon desa Kambeng. Dipindahin. Lah aku kan cuman menjaga to Mas. Lah menjaga itu terus kemudian piye carane lek ku ngrawat. Ya kita rawat terus tak toto ngene. Nah ini sebenarnya enggak tak pakemkan. Artinya tak taruh benda-benda ini sedikit tak kontemporer. Tak nuansa beda ben gak jenuh wong. Betul. Iku makanya tak taruh ada benda vintage, ada benda antik, ono benda klasik. Itu kan ada segmennya sendiri. Betul. Nah, terus supaya nggak jenuh maneh. Cuman secara alurnya mulai dari sini terus muter ke sini itu tak jalur. Mulai dari kayu, terus kemudian ini rotok tak campur kayu lah sini mulai dari logam sampai keramik tak taruh di situ. Ngono lagi memang lek pomone untuk remian ngene-ngene iki aku ndak jual. Ya wis tak gawe sawangan dhewe. Daripada kene engko nyambut gawe ora ono hiburan, sejene keluarga kan iki ya hiburanku. Memang seneng resik-resik aku iki Mas. Ini iki yo iki sebagai bentuk pengabdianku terhadap bangsa ini untuk ya apa carane supaya rumahku ini disobo wong padha seneng terus kemudian itu mampu mengedukasi orang walaupun itu sangat sederhana. Betul. Itu lek terkait urusan haji nuwun sewu ya Mas yo. Sekali lagi jangan menilai sesempit daripada sutosan haji itu sebagai benda mistik. Ada nilai eksoteri dan isoteri. Isoteri itu adalah bentuk spiritual. Betul, spiritual. Iku ya cukup awake dhewe. Iya. Nah eksoteri itu adalah bagaimana di sana kita tuh ditempa untuk belajar satu peninggalan budaya. Betul sekali. Ya aku ngono iku Mas lek kuwi. Cocok sekali nggih. Mas, pesan panjenengan kepada generasi milenial khususnya dan biar mungkin kaula muda khususnya mungkin dari SMP ataupun SMA itu biar lebih tergugah bahwasanya ini itu penting. Gini Mas, pesanku itu setiap kepada orang yang datang ke sini utawa sing sering diskusi sama saya selalu berpesan satu. Kalau kita memang mau mencapai satu titik dalam kehidupan kita sebagai orang yang dianggap sukses atau dianggap seimbang dalam kehidupannya, jangan pernah kita meninggalkan budaya kita sendiri. Itu satu. Kedua, bahwasanya kita ini dulu sudah banyak sekali kehilangan peninggalan budaya dan sejarah yang dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artine ayo sing neruske iki bakal ya awake dhewe ya generasi berikutnya. Kalau tongkat estafet ini tidak berjalan, apa maneh budaya kita semakin dikikis ditimpa dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Nuwun sewu, dalam hitungan hari, dalam hitungan jam bahkan negara kita ini hanya akan tinggal sebagai nama yang hanya disebut dalam satu sejarah. Tapi kalau kita mau menggugah diri kita, mau menggugah anak cucu kita, mau meneruskan estafet itu, insya Allah suatu saat itu awake dhewe bakal tetap lestari dan nama negara kita itu akan tetap bersinar di kancah dunia. Oke, keren sekali. Nggih Mas Arga, terima kasih atas waktunya dan semua sarasen panjenengan itu semoga saja nanti bisa didengar oleh kaula muda khususnya. Ya, amin. Dan bisa bermanfaat dan gini, kalau hanya didengar saja kan yuk percuma. Kita harus berani mengenal dan berani bergerak. Mbuh bicara nih. Nggih. Yo istilahnya ngene lek pomo ngomong iki terus regane larang. Lah regane larang yo jenenge wong seneng yo dituku. Kan ngono. Cuman yo ning istilah aku iso nuku keris ngene iki. Aku yo duwe duit lho, kabeh wong duwe duit, tapi nyaline duwe ora. Betul sekali. Dadi lek pomone pengen nglestareke duwe siji masuk dalam duniane, insya Allah sampean bakal tahu apa yang saya maksud dari pembicaraan kita
hari ini. Keren. Nggih, terima kasih Mas Aga atas waktunya dan Siap, semoga siap. saja ini nanti bisa berkelanjutan lagi Amin, mengenai tentang nggih. hal ini dan semoga bisa bisa berdampak lebih baik. Amin. Oke, saya akhiri dulu Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial, ngaji budaya.